Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bagian kedua dari topik plagiarisme. Topik sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian plagiarisme. Sebelum memulai pembahasan kita kali ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkan aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk ke dalam orang-orang soleh. Baik, pada kesempatan kali ini, bagian kedua dari topik plagiarisme, ini adalah mengenai spektrum plagiarisme. Spektrum plagiarisme ini saya ambil dari Turnitin. Turnitin adalah halaman atau web yang membuat sebuah sistem yang di dalamnya dapat mendeteksi berbagai karya tulis dan akan memunculkan apabila karya tulis kita sebelumnya atau tulisan kita sebelumnya telah ditulis di bagian karya tulis orang lain, dan Turnitin dapat mendeteksi hal itu, sehingga Turnitin ini membagi dan telah menelaah bahwa tindakan-tindakan plagiarisme itu memiliki spektrum dan di dalamnya ada 10 jenis plagiarisme. Dan ini berdasarkan temuan dari survei di seluruh dunia terhadap hampir dari 900 instruktur pendidikan dan menengah dan tinggi ya. Jadi ini adalah sebuah spektrum yang banyak didapati dalam karya ilmiah atau karya tulis atau lembar kerja menulis dari siswa maupun mahasiswa di seluruh dunia. Sebelum memulai, saya sengaja tidak memunculkan audio, dapat dipilih sendiri ya. Silahkan sambil mendengarkan musik atau ditemani dengan secangkir kopi agar kita dapat memahami spektrum plagiarisme ini. Baik, kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu cloning. Ya, cloning. Nah, ini sumber asli dari tulisan yang akan saya berikan contoh ini berdasarkan tulisan saya sendiri dalam buku Strategi Menulis Karya Ilmiah Berbantu Teknologi untuk Pemula tahun 2020. Jadi ini adalah buku yang saya tulis sendiri dan paragraf ini ada dalam buku saya di halaman 81 sampai 82. Ya, contoh karya tulisnya ini misalnya seperti ini. Menulis adalah keterampilan meramu apa yang kita pahami dari lingkungan sekitar kita ke dalam bentuk tulisan. Menulis lahir dari memahami melalui membaca apa yang ada di sekitar kita. Banyak sekali hal yang dapat dijadikan sumber ketika kita menulis. Fokus tulisan kita harus jelas, apalagi bila berkaitan dengan tulisan akademik. Topik dan sumber harus dipertimbangkan secara baik dan benar. Salah satu bentuk sikap integritas dalam menulis akademik adalah menghindari perbuatan plagiarisme. Itu adalah salah satu paragraf yang ada di halaman 81 sampai 82. Nah, lalu contohnya dalam bentuk spektrum plagiarisme ini, yang pertama ini berkaitan dengan
cloning. Cloning ini adalah mengirimkan persis karya orang lain kata demi kata sebagai karyanya sendiri. Jadi mungkin ini bentuknya secara keseluruhan ya. Satu bundle atau misalnya makalah, satu makalah itu dikirimkan hanya diganti nama saja. Ini adalah perbuatan cloning dan ini adalah plagiarisme ya. Jadi menulis kata demi kata semua secara persis ya apa yang ada dalam tulisan. Jadi tidak diambil sebagian tapi semua ya. Ini saya contohkan aja sebagian ya. Baik, jadi semuanya sama persis. Yang diganti hanya namanya saja. Misalnya nama Diah Lismaya menjadi nama Asep misalnya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Ctrl C atau menyalin. Menyalin ini artinya berisi bagian teks yang signifikan dari satu sumber tanpa perubahan. Nah, jadi Ctrl C ini kita copy ya, kemudian kita paste dan penulis paling mengganti sedikit-sedikit saja. Dan tentunya di sini tidak ada sumber yang dicantumkan ya, dari sumber aslinya. Tidak ada pengakuan atas bahwa ini hasil dari jiplakan gitu ya. Ya. Jadi ini adalah menyalin. Kemudian yang ketiga adalah find replace, menemukan ganti ya. Jadi mengubah kata dan frasa kunci tetapi tetap mempertahankan konten penting dari sumber. Misalnya dengan membuat sinonimnya. Ramu menjadi membuat gitu ya. Ada bagian yang bertulis merah dan berwarna hitam. Yang hitam ini hasil penulisnya. Kemudian sekitar kita menjadi sekeliling kita, gitu ya. Kemudian apalagi inspirasi, gitu ya. Nah, kemudian diganti topik menjadi tema. Nah, seperti ini adalah tidak dibenarkan. Karena di dalamnya pun tidak ada kredit atau tidak menyebutkan penulis aslinya. Yang keempat adalah remix atau mencampur ulang. Mencampur ulang ini parafrase dari berbagai sumber dibuat agar cocok. Jadi misalnya di sini sumbernya ada 4 dari Lismaya, dari Tarigan, dari Lado, dari Nurjamal. Tulisannya saya bedakan warna-warnanya itu untuk menandakan dari mana tulisan itu berasal. Ya. Jadi dia mencampur adukan semua tulisan ini dalam satu paragraf yang dianggap itu adalah hasil karyanya. Padahal ini bukan, ya. Dia pun tidak mencantumkan dari mana sumbernya. Ini adalah remix. Kalau diragu sih remix itu asik ya. Kalau di plagiarisme ini sangat Yang kelima adalah recycle atau mendaur ulang. Ya, bagaimana mendaur ulang ini? Dia seenaknya mencomot dari karya penulis sebelumnya tanpa kutipan. Tadi kan sumber aslinya itu kurang lebih misalnya 7 baris, dia sempit menjadi 5 baris, 3 baris. Nah, ini tidak mencantumkan sumbernya. Ini termasuk ke dalam recycle. Jadi mencomot sedikit dari pemikiran aslinya. Keenam adalah hybrid. Hybrid ini kalau mobil sih inovasi ya bagus. Nah, ini adalah menggabungkan sumber yang dikutip sempurna dengan bagian yang disalin tanpa kutipan.
Ya. Jadi tadi seperti remix tadi ya. Nah, tapi ini sangat persis sekali. Sangat persis dicampurkan. Jadi dia menyisipkan tulisan yang satu ke dalam tulisan yang lain. Ya, dan tidak mengutipnya. Jadi kita bisa lihat di sini mana sebetulnya tulisan aslinya. Padahal ini tulisan adalah dari dua tulisan yang berbeda. Yang ketujuh adalah mash up atau mengombinasi. Mengombinasi ini adalah mencampur bahan yang disalin dari berbagai sumber. Tadi ada 4 ya. Dari Lismaya, dari Tarigan, dari Lado, dari Nurjamal. Nah, semuanya itu dikombinasi antara remix dan recycle. Wah, ini mas sudah mengombinasi semua tanpa mencantumkan sumbernya dari mana. Ini campur aduk. Bikin yang kedelapan adalah error. Error ini ya. Error ini adalah kesalahan menyertakan kutipan sedangkan informasi tersebut tidak ada atau tidak akurat dengan sumber. Tadi ada empat kutipan. Betul menyatakan sumbernya, tapi ternyata salah menempatkan. Di sini ada Nurjamal 2011 ya, di penulis aslinya ini yang berwarna ungu. Seharusnya itu adalah karya Tarigan. Atau misalnya yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning ini seharusnya dari Nurjamal. Dia sebutkan dari Lado. Nah, ini adalah error. Kesalahan seperti ini harus kita hindari, karena itu kita harus cermat mereview ulang tulisan kita. Takutnya terjadi hal seperti ini dan ini akan dikategorikan sebagai plagiarisme. Padahal kita sudah benar mengutip, namun kita kesalahan dalam penulisan sumber yang kita kutip. Yang kesembilan adalah agregator, yaitu mengepul. Ya. Nah, agregator ini memasukkan banyak kutipan yang tepat dari berbagai sumber, tetapi karya penulis hampir tidak mengandung karya asli. Jadi, ini pun ya tadi kan kalau yang tadi itu error, salah. Lalu kita masukkan ini, kita benar memasukkannya. Tulisannya benar, sumbernya benar. Nah, namun dalam paragraf ini mana tulisan kitanya tidak ada. Karena itu jangan terlalu banyak mengutip ya. Nah, seperti ini pun dapat dikategorikan sebagai plagiarisme. Hati-hati karena Turnitin dan cek plagiarisme itu dapat mendeteksi kata demi kata, ya, frasa demi frasa, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf. Yang juga sering dilakukan adalah retweet. Retweet ini adalah memasukkan kutipan yang tepat, tetapi terlalu bergantung pada teks asli dan atau struktur teks asli. Sumber aslinya misalnya tadi ya dari Diah Lismaya. Nah, penulis menuliskan apa yang ada, merubah sedikit, mencantumkan kutipannya, tapi ini juga termasuk ke dalam plagiarisme. Karena di sini terlalu bergantung pada teks asli. Jadi teks aslinya seperti copy paste, tapi ada sumbernya dicantumkan. Nah, ini juga termasuk ke dalam plagiarisme. Harus hati-hati. Karena dalam sebuah karya tulis, itu karya tulis yang asli harus dapat kita parafrase.
Jadi diparafrase dulu baru dicantumkan dari siapanya. Ya, jadi kalau hal seperti ini dilakukan, ini pun masuk ke dalam kategori plagiarisme. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu adalah 10 spektrum plagiarisme ya, yang harus dapat kita semua pahami, dan jangan melakukan tindakan-tindakan tersebut ya, yang lainnya boleh kecuali 10 tindakan tadi. Itu adalah topik kedua dari subtopik kedua dari topik plagiarisme, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai mencegah plagiarisme dan bagaimana agar kita tidak melakukan hal-hal tersebut. Tekniknya bagaimana? Itu ada di subtopik ketiga ya. Jadi di bagian 3 setelah ini kunjungi bagian ketiga dari topik plagiarisme. Alhamdulillah, sekian dari saya. Jika masih ada tanggapan, komentar, atau ingin berdiskusi, silakan hubungi kanal-kanal ini. Boleh di rumah, boleh melalui surel, boleh melalui media sosial. Ya, untuk itu saya akan senang sekali bila banyak pertanyaan yang disampaikan agar kita mampu memahami secara penuh apa itu plagiarisme. Terima kasih atas perhatian Anda semua, atas fokus Anda semua terhadap materi ini. Mari belajar terus-menerus bagaimana mencegah plagiarisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di bagian 3 mencegah plagiarisme.